杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang, bendera yang seharusnya milik Yang Kang tiba-tiba diambil, yang membuat Yang Kang yang penuh kegembiraan menjadi sedikit terkejut. Dan untuk sesaat, suasana hatinya menjadi buruk. Apalagi setelah orang yang merampas bendera itu terbang dan turun lagi. Bendera itu sudah hilang, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun kekuatan kesadaran ilahi yang sangat besar yang dimiliki oleh puncak alam kenakan abadi masih terselubung di dunia ini. Tapi bukan hanya Yang Kang yang tidak berani bergerak, tetapi semua orang di tempat tersebut juga tidak berani bergerak terlalu banyak. Karena master yang bersembunyi di samping adalah pencegah bagi semua orang. Dan mereka tidak tahu siapa orang ini. Tetapi mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa master ini bukan salah satu dari mereka. Karena intimidasi dari kesadaran spiritual ini, Yang Ti dan beberapa prajurit keluarga Duan Mo yang awalnya dalam bahaya menjadi jauh lebih santai saat ini. Namun kedua penjaga Feng Yun dan Suang Wei tidak memiliki keraguan. Mereka bergegas ke medan perang, berayun ke kiri dan ke kanan, menyerang semua orang yang dibawa oleh Yang Kang. Meskipun orang-orang yang dibawa Yang Ying merasa bahwa mereka asing, mereka tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan Feng Yun dan Suang Wei menjadi liar di medan perang. Setelah beberapa serangan, Feng Yun dan yang lainnya tiba di depan Yang Ti. Melihat situasinya tidak tepat, Yang Kang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat dan kalahkan saudara ketiga saya. Bendera komandonya hilang, kalau tidak ada yang bisa ditangkap, maka kali ini buang-buang uang saja." Mendengar teriakan Yang Kang akhirnya membuat mereka yang berjaga pun mengambil tindakan. Tapi Yang Ying juga berteriak, "Hentikan mereka!" Para prajurit di kedua sisi bertarung bersama lagi, terjerat satu sama lain. Setelah Feng Yun dan Suang Wei mendekati Yang Ti, dalam kekacauan tersebut mereka justru mendapat bantuan dari beberapa prajurit dari kubu Yang Ying. Mereka berhasil memaksa kembali dua orang kuat keluarga Duan Mo yang menjaga Yang Ti dan menangkap Yang Ti di tangan mereka. Yang Ying tertawa keras dan berteriak kepada Feng Yun, "Kalian berdua, tolong kirimkan dia ke sini." "Baik." Feng Wei menjawab dengan suara yang dalam. "Ayo cepat!" teriak Yang Ying. "Oke," jawab Suang Wei lagi. Saat dia berbicara, dia melemparkan Yang Ti dengan santai. Yang Ying tampak terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena pria yang baru saja merebut bendera sebelumnya benar-benar melompat ke udara dan menangkap Yang Ti. Dan terbang sambil menggendongnya. Pada saat yang sama, kedua penjaga Feng Yun juga terbang, terbungkus pelangi biru dan menghilang ke langit malam. "Saudara laki-laki kelima, saudara ketujuh, terima kasih." Sebuah suara yang akrab terdengar dari kejauhan mendengar itu. Ekspresi Yang Kang dan Yang Ying tiba-tiba berubah menjadi pucat, dan mereka berseru, "Saudara ke-9!" Segera, kerumunan penonton yang mendengar kalimat ini langsung menjadi gempar, karena saudara ke-9 adalah putra bungsu di antara keturunan langsung keluarga Yang Kai. Ketika Yang Kang baru saja mengobrol, dia juga mengatakan bahwa malam ini Yang Zhou dan Yang Shen telah membawa orang ke rumah Yang Kai untuk mencari masalah, dan menilai dari penampilannya di siang hari, dia tidak memiliki banyak bantuan untuk digunakan. Bahkan jika Yang Kai lebih baik daripada Yang Ti, seharusnya tidak mungkin jauh lebih baik. Tapi sekarang, bukankah Yang Kai seharusnya berada dalam kondisi tertekan di rumahnya sendiri? Tapi kenapa dia ada di sini? Untuk mendapatkan manfaatnya?
dan dia sepertinya hanya membawa 2 orang untuk membantu, yang menunjukkan pria ini sangat berani. Tapi mereka tidak tahu mengapa. Ketika mereka mendengar seruan Yang Kang, mereka merasakan nada tidak percaya. Namun kerumunan orang yang menonton menjadi bersemangat. Tampaknya pertarungan tak terduga ini adalah pertunjukan bagus yang ingin mereka saksikan. Setelah upaya langsung ini, Yang Ke telah memimpin Yang Ti keluar dari jarak 100 kaki, mengangkat semua energi aslinya. Sosoknya berkedip lagi dan lagi, menyeret bayangan yang panjang terus-menerus di belakangnya. Itu memang tuan muda. Yuxian bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman di wajahnya. Baru saja dia melihat cahaya keemasan di malam yang gelap. Namun Yuxian ragu apakah itu elang berbulu emas. Tetapi sekarang dia mendengar suara Yang Ke, jadi dia segera mengkonfirmasi penilaiannya. Anda sudah mengetahui hal ini sejak lama? Yang Kang meliriknya dengan tidak senang. Yuxian tampak teliti dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya mendebak, tapi saya tidak yakin. Yang Kang terlihat jelek dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Tu Feng dan Yuxian sangat menghormati Yang Ke. Jadi mereka sengaja memilih kedua orang ini sebagai pelindung dirinya dalam pertempuran merebutkan warisan. Pertama, karena kedua orang ini memiliki kekuatan yang sangat bagus. Dan kedua, Yang Kang ingin membuatnya jijik Yang Ke. Namun dia tidak ingin merasa jijik pada saat kritis ini. Karena bendera perintah dan Yang Ti dirampok oleh Yang Ke. Dia dan Yang Ying yang bertarung sampai mati kehilangan begitu banyak bantuan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bisa dibayangkan depresi di hatinya. Kejar! Yang Kang menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Kemudian dia terbang menjauh. Yang Ying juga terlihat murung dan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua kelompok pergi bersama hanya menyisakan reruntuhan rumah Yang Ti dan 4 atau 5 master keluarga Duan Mo yang terluka parah. Jelas untuk mengejar Yang Ke dan mendapatkan kembali Yang Ti yang telah dirampas. Mereka berdua tidak lagi memiliki niat untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Duan Mo ini. Pertarungan pertama di malam hari ternyata adalah adu kerang demi keuntungan nelayan, dan hal ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Jadi penonton masih tertarik dan mengikutinya. Bagaimanapun orang-orang ini juga sangat tertarik dengan Yang Ke yang berani sombong dan muncul entah dari mana. Meskipun mereka tidak tahu orang seperti apa tuan muda ke-9 ini. Tapi dia benar-benar bisa bertindak seperti ini. Jadi samar-samar semua orang sebenarnya tidak ingin Yang Ke terjebak. Karena dengan adanya orang seperti itu, pertarungan memperebutkan warisan akan semakin menarik dan seru. Sekarang ada mayat berlumuran darah di mana-mana. 4 atau 5 anggota keluarga Duan Mo yang masih hidup saling memandang. Namun mereka tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Mereka duduk perlahan dan menenangkan diri. Lagi pula mereka telah mencoba yang terbaik. Sebelum ada sebanyak 30 atau 40 orang datang ke keluarga Duan Mo, tetapi setelah pertempuran hanya 5 yang selamat. Dan ini merupakan kerugian bagi kekuatan keluarga Duan Mo, namun dapat meningkatkan reputasi keluarga Duan Mo di masa depan. Ketika orang-orang menyebutkan pertempuran untuk merebut ahli waris ini, mereka hanya akan memuji keluarga Duan Mo atas kesetiaan dan kejujuran mereka. Meskipun mereka mengetahui bahwa mereka akan kalah, tetapi tetap mengirim orang untuk berjaga tanpa ragu-ragu. Dalam keluarga seperti itu, pasti ada seseorang yang bisa diajak berteman. Jadi dalam jangka panjang, keluarga Duan Mo tidak hanya tidak mengalami kerugian, sebaliknya justru membawa manfaat. Sekarang Yang Kang dan Yang Ying memimpin pasukannya untuk mengejar Yang Ke. Awalnya bayangannya masih terlihat, namun seiring berjalannya waktu, bahkan bayangannya pun menghilang. Meskipun banyak orang kuat di alam gerakan abadi melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu, mencoba mendeteksi gerakan Yang Ke, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kesadaran spiritual ini seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak berpengaruh sama sekali. Seolah-olah Yang Ke dan Yang Ti seperti menghilang di udara,
dan hasil yang dilaporkan kembali oleh para pengikutnya membuat wajah Yang Kang dan Yang Ying menjadi semakin jelek. Kecepatan saudara ke-9 Anda terlalu menakutkan. Gorang Feng tampak ngeri. Sambil memegang seseorang di tangannya, dia sebenarnya bisa membuang banyak dewa dan dewi tanpa jejak. Jadi kecepatan seperti itu sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa cepat dia, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikan keberadaan di auranya. Di bawah deteksi begitu banyak master alam abadi. Kang Zhang menggelengkan kepalanya, bingung. Mata Yang Ying berkedip. Dia menatap Yuxian dan berkata sambil terkekeh. Saudara kelima, saya mendengar bahwa prajurit darah Anda lebih berprestasi daripada siapapun dalam keterampilan jiwa ilahi. Dia bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran ilahi. Mendengar perkataan Yang Ying, Yang Kang segera mengalihkan perhatiannya ke Yuxian dengan tatapan ingin tahu. Namun Yuxian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya sudah mencobanya, saya tidak dapat mengetahui gerakan Tuan Muda. Yang Kang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Yuxian, saya tahu Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan saudara ke-9. Tapi jangan lupa bahwa sekarang adalah pertarungan untuk mendapatkan hak untuk mewarisi tahta. Dan Anda adalah prajurit darah dari aula pelayan darah keluarga Yang. Yuxian terlihat serius dan berkata, Tuan Muda kelima, saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi mohon dipahami juga bahwa prajurit darah selalu membuat perbedaan antara urusan publik dan pribadi. Karena Anda telah menggunakan jasa Anda sendiri kepada keluarga sebagai imbalan atas saya dan Tu Feng sebagai pengikut Anda. Jadi sebelum Anda gagal, Tu Feng dan saya akan membantu Anda sepenuhnya. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Kang tidak bisa mendorongnya lebih jauh. Dia tampak sedikit redup dan mengangguk. Bukan itu yang saya maksud. Karena Anda tidak dapat mengetahuinya, maka saudara ke-9 harus memiliki master untuk membantu menyembunyikan keberadaannya. Maksud Anda, pemilik kesadaran spiritual itu? Yang Ying tiba-tiba teringat akan kekuatan spiritual yang menakutkan dan aneh tadi. Seharusnya begitu. Dengan bantuan master seperti itu, dia memang bisa melakukan ini. Yang Kang mengerutkan kening dan bergumam pada diri sendiri. Aneh. Bagaimana saudara ke-9 bisa memiliki penolong yang begitu kuat? Dalam pertempuran untuk merebut warisan, semua kekuatan besar dan kecil di dunia berpartisipasi di antara mereka. Orang-orang yang dikirim oleh 8 keluarga besar selama bertahun-tahun tidak lebih kuat dari alam kenaikan abadi tingkat kelima. Pasukan kelas 1 lainnya umumnya tidak menggunakan orang-orang di puncak alam abadi untuk berpartisipasi. Tuan seperti itu relatif tua dan terlalu malu untuk mengganggu keseimbangan pertempuran untuk mendapatkan warisan. Selain itu, keluarga-keluarga itu tidak mampu kehilangan tuan seperti itu. Oleh karena itu, di antara kekuatan kelas 1, master tertinggi yang dikirim adalah mereka yang berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Tentu saja, tidak ada kebenaran mutlak. Saat pertempuran untuk warisan semakin intensif, puncak alam kenaikan abadi mungkin juga muncul di medan perang. Adapun kekuatan kelas 2 hanya ada sedikit yang kuat di alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Di antara geng pertempuran darah, hanya pemimpin geng Human yang berada di alam kenaikan abadi tingkat 8. Sebagai pemimpin geng, bagaimana dia bisa terlibat? Di Menara Feng Yu, bahkan tidak ada tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi, dan Xiu Ruhan hanya memiliki tingkat budidaya tingkat 7. Oleh karena itu, master yang dikirim oleh kekuatan tingkat kedua hampir berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam kenaikan abadi, dan mereka layak mencapai langit. Sedangkan untuk kekuatan tingkat ketiga, tidak mungkin memiliki terlalu banyak master. Bantuan yang mereka berikan jauh lebih kecil daripada kekuatan tingkat pertama dan kedua. Dan mereka akan mati dalam pertempuran untuk merebut warisan. Jika terlalu banyak tuan yang mati, kekuatan tersebut tidak akan mampu menanggungnya dan mungkin tidak akan pernah pulih.
Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan mana yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan, bantuan yang dikirim akan berada pada tingkat kerugian. Adapun puncak alam kenaikan abadi, belum ada master muda yang memilikinya. Jika Yang Ke benar-benar mendapat bantuan seperti itu, Yang Kang dan Yang Ying akan berada dalam bahaya. Jadi bagaimana mereka bisa memikirkan hal lain? Saudara ke-9 benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Yang Ying menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena tidak hanya bendera komando yang dirampas olehnya, namun sekarang Yang Ti juga ada di tangannya. Satu orang dan satu bendera dapat ditukar dengan banyak materi berguna dari keluarga. Bahkan harta rahasia dan keterampilan bela diri, hal-hal ini digunakan untuk mempersenjatai pengikutnya, yang membuat kekuatan hanya akan menjadi semakin kuat. Mari kita tunggu dan lihat apakah dia bisa bertahan malam ini. Yang Kang mendengus dingin saat ini. Medan perang di sana seharusnya sedang terbalik, bukan? Saudara ke-9 tidak sedang duduk di dalam mansion, tapi justru berlari keluar sendiri. Meski itu adalah langkah yang berbahaya. Menurut Yang Kang, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah tidak dapat mengejar Yang Ke dan tidak dapat menemukan jejak Yang Ke, dan bahkan lebih takut pada master puncak alam kenaikan abadi, Yang Kang dan Yang Ying tampak tertekan. Setelah hening beberapa saat, Kang Zhan dari keluarga Kang tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah saudara ke-9 Anda sekarang? Yang Kang dan Yang Ying meliriknya dengan curiga, kemudian mata mereka berbinar. Ya, jika Yang Ke keluar sendiri, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas rumahnya. Terlebih lagi, Master misterius itu juga dibawa keluar olehnya. Jadi pertahanan di sana pasti sangat kosong sekarang. Selain itu, Yang Zhou dan Yang Shen juga ada di sana. Sekarang mereka telah lewat dan kekuatan gabungan dari mereka berempat sudah cukup untuk menghancurkan rumah Yang Ke. Memikirkan hal ini, mereka saling memandang dengan acuh tak acuh. Namun kedua bersaudara itu melihat peluang yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum dia bisa mengetahui pro dan kontra, Go Rangfeng dari keluarga Go menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, menurut saya lebih baik kalian berdua segera kembali ke rumah masing-masing. Jika memang ada orang seperti itu di puncak alam kenaikan abadi sebagai sekutu Yang Ke, rumah Anda mungkin dalam bahaya sekarang." Mendengar ini, ekspresi Yang Kang dan Yang Ying berubah drastis. Mereka hanya melihat peluang untuk mengalahkan orang lain dan mengabaikan situasi mereka sendiri. Kali ini, untuk memakan potongan lemak pertama, keduanya membawa banyak sekutu. Selain meninggalkan seorang pelayan darah untuk menjaga bendera, tidak banyak kekuatan kuat yang menjaga rumah masing-masing. Jika Yang Ke benar-benar memanfaatkan mereka saat ini, mereka akan dikalahkan secara tidak adil. Setelah memikirkan hal ini, mereka berdua tidak lagi repot-repot memainkan pikiran Yang Ke, dan masing-masing memimpin pasukan mereka dan bergegas kembali. 10 mil di luar kota pertempuran, Yang Ke menjatuhkan Yang Ti. Dia bahkan tidak mencoba untuk memenjarakan meridian dan energi sejatinya. Dia mengangkat topinya dan menyapa. Saudara ketiga. Saudara ke-9 pandai dalam hal itu, kata Yang Ti dengan kekaguman di wajahnya. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Manfaatkan saja, malam ini tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan berani keluar dan menimbulkan masalah, sehingga Yang Kang dan Yang Ying tidak berdaya saat bertarung satu sama lain. Jika tidak, bagaimana Yang Ke bisa merebut bendera dengan begitu mudah? Selama mereka sedikit waspada, Yang Ke mungkin tidak akan berhasil kali ini. Tidak peduli apa, sekarang saya ada di tangan Anda, dan itu membuat berkat Anda. Yang Ti menyaksikan dengan dingin saat dia ditangkap hidup-hidup oleh Feng Yu dan Suang Wei. Tapi dalam hal ini, saya lebih suka membiarkan Anda memanfaatkan saya. Setidaknya Anda tidak berinisiatif menyerang saya. Kakak ketiga, ini serius. Yang Ke mempertahankan sikap dinginnya, dan tentu saja Yang Ke tahu bahwa dia merasa sedikit tertekan karena dialah orang yang pertama yang tersingkir. Tapi dia tidak peduli.
Anda bisa kembali ke Zhongdu karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk Anda di sini. Yang Ti terkejut dan mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Bagi saya itu tidak menarik dan saya cukup mengambil bendera komando. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu Yang Ti mengatakan apapun, dia berdiri tegak dan kembali ke kota perang. Setelah berdiri di sana dengan pandangan kosong untuk waktu yang lama, ekspresi Yang Ti perlahan melembut, sambil mengerutkan kening dan menatap ke arah menghilangnya Yang Ke, dan dia sedikit memiliki rasa terima kasih di wajahnya, karena Yang Ke tidak membawanya ke keluarga untuk menukar perbekalan yang setara dengan menyelamatkan mukanya. Pada tahun-tahun sejak Yang Ti pergi, dia tidak mencapai banyak hal. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang menggemparkan. Penampilannya selalu pas-pasan, namun sebagai anak dari keluarga Yang, kebanggaan pada tulangnya tetap ada. Jika bukan karena ini, dia lebih memilih mati daripada hancur malam ini. Dan dia pasti sudah lama menyerah. Jika dia benar-benar ditangkap oleh Yang Ke dan pergi ke keluarganya untuk bertukar perbekalan, maka dia tidak akan bisa meningkatkan profilnya di keluarga Yang di masa depan. Mengambil nafas dalam-dalam dan menatap gugusan bintang seperti permata di langit, Yang Ti tersenyum pahit dan berbalik untuk berjalan ke arah Zhongdu. Karena sekarang pertarungan di sini sebenarnya sudah tidak ada hubungannya dengannya. Lagi pula, anak-anak dari keluarga yang kalah dalam perebutan warisan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi lagi. Tetapi orang-orang dari kekuatan lain masih memiliki kesempatan untuk memilih lagi. Pada saat ini, Yang Ke yang seperti meteor menggunakan kesadaran yang kuat dan aneh untuk memblokir kebocoran auranya sendiri dan bergegas menuju mansion. Membiarkan Yang Ti pergi bukan karena pertimbangan persaudaraan. Hubungan antara Yang Ke dan sepupu itu sangat lemah, tapi penolakan Yang Ti untuk menyerah malam ini sedikit menyentuh hatinya, dan orang seperti itu tidak boleh melakukan apapun yang mempermalukannya. Di sudut barat laut kota perang, rumah besar Yang Ke berada. Setengah jam yang lalu, hampir di saat yang sama terjadi kekacauan di rumah Yang Ti. Rumah Yang Ke juga ramai dengan aktivitas. Informasi yang diterima Yang Kang tidak salah. Di rumah pangeran ke-8 malam ini, kecuali putra tertua Yang Wei, yang mengandalkan identitasnya dan tidak mengambil tindakan apapun, hanya putra ke-8 orang Huan yang tetap diam. Putra tertua kedua Yang Zhou dan sekutunya Ye Xinrou dari keluarga Ye memimpin banyak ahli dan bergegas ke rumah Yang Ke. Sebelum orang-orang ini mulai bergerak, saudara ke-6 Yang San dan Qiu Shiruo juga datang satu demi satu. Sekarang kedua belah pihak berdiri teguh dan saling menyapa dengan ramah, tapi tanpa berkata apa-apa. Malam ini mereka di sini hanya untuk menyerang Yang Ke dan tidak perlu menjadi musuh. Jadi semua orang tahu ini. Di depan aula tengah mansion, Wu Xingchen sedang duduk di kursi Grandmaster, mengayunkan kipas lipat di tangannya, dan ada 2 pelayan anggun di sampingnya yang menuangkan anggur dan memberinya makan. Dengan ekspresi puas di wajahnya. Bahkan kedatangan Yang Zhou dan Yang Sen sepertinya tidak mengganggu keanggunannya. Di samping Yang Zhou, Yan Xinruo berdiri tegak dan anggun. Dengan senyum cerah, sosok melengkung memamerkan jenis kecantikan yang berbeda. Kulitnya seputih batu giok dan dia memiliki keanggunan yang luar biasa. Meskipun wanita tertua dari keluarga Ye ini memang tidak setenar Qiu Yimeng, tapi usianya yang masih muda juga merupakan sosok yang berprestasi di generasinya. Di belakang Yang Zhou, Xiang Zhou dan Nanseng menatap rumah Yang Ke dengan ekspresi sinis. Namun wajah mereka dipenuhi kegembiraan, terutama Nanseng saat dia menginginkan Yang Ke menyuruhnya memotong kedua jarinya. Ekspresi kejam dan keji muncul di wajahnya. Bagaimanapun, kebencian semacam ini tidak bisa didamaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia selalu memikirkan balas dendam. Sekarang dia sekutu di pihak Yang Zhou yang sangat kuat, dan sekutu Yang Sen juga tidak lemah. Dengan bantuan Qiu Shiruo dari keluarga Qiu dan mengumpulkan banyak dukungan, dia masih bisa melawan Yang Zhou dalam waktu singkat. Di sisi lain, di rumah Yang Ke, kecuali serigala Zhongdu yang sedang minum,
Hanya Qiu Yimeng dan Tian Xiu yang berdiri di sampingnya. Selain itu, Go Yi dibiarkan berdiri seperti menara besi di tengah. Di depan dari aula, dia tetap tidak bergerak, adapun Ying Jiu sudah menghilang. Tapi semua orang yang hadir tahu bahwa prajurit darah yang seperti bayangan ini pasti bersembunyi di kegelapan, siap menyerang dengan guntur kapan saja. Dipisahkan oleh jarak tertentu, mata Qiu Yimeng dan Qiu Shiruo bertabrakan. Yang pertama tersenyum sedikit dan senyumannya penuh percaya diri. Namun di mata Qiu Shiruo tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedip. Dan kemudian dengan cepat dia menatapnya lagi, seolah-olah dia tidak ingin berada di depan saudaranya. Jadi dia menunjukkan sifat takut-takut. Pada saat yang sama, Xiang Chu dan Tian Xiu saling memandang. Satu dengan ekspresi kusam dan yang lainnya dengan ekspresi dingin, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Saudaraku, apa yang ingin Anda lakukan di sini? Yang Zhou tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Yang Shen juga tersenyum dan berkata, kakak kedua makan daging dan adik laki-laki akan minum sup. Kakak kedua tidak bisa makan sendirian kan? Itu wajar. Yang Zhou perlahan menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan kemudian berkata, dalam hal ini, saya akan menyerang adik laki-laki kita. Anda dapat mengambil benderanya, dan kita dapat menambahkan 2 menjadi 1 untuk menghasilkan 5. Kakak kedua bisa membuat keputusan. Yang Shen terkekeh. Cukup puas dengan saran Yang Zhou, dia melirik Xiang Chu dan Nanseng dengan sengaja atau tidak, dan tidak bisa menahan bibirnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bagaimanapun, keluhan antara Yang Ke dan mereka juga menyebar hari ini. Jadi tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Yang Zhou memilih orang daripada keluarga Xiang Nan. Bergabung dengan kubu Yang Zhou yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tentu saja dia harus mengungkapkan perasaannya kepada sekutunya, karena dengan menangkap Yang Ke itu sama saja dengan kehilangan mukanya. Dengan cara ini, Xiang Chu dan Nanseng seharusnya puas, dan mereka hanya akan membantunya dengan lebih setia di masa depan. Ngomong-ngomong soal kalian berdua, apakah kalian bosan berdiri di sana sambil ngobrol? Bagaimana kalau turun? Hua Xingcheng tiba-tiba berteriak dengan sikap acuh tak acuh. Yang Zhou tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saudara Huo, biarkan saya bicara. Saya tidak ingin terlalu mempermalukannya. Yang Ke, Hua Xingcheng terkekeh aneh. Sepertinya dia tidak ada di rumah. Tidak di rumah? Yang Zhou merutkan kening, jelas berpikir bahwa Hua Xingcheng sedang menipunya, dan bertanya dengan menarik. Di mana dia berada? Jika dia tidak ada di rumah saat ini. Saya tidak tahu, mungkin dia sedang menjalin hubungan romantis di suatu tempat. Hua Xingcheng berdiri dengan senyum nakal, membuka kipas lipatnya dan berpura-pura meramah tamah. Lagi pula, dia tidak ada di rumah. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Qiu Yimeng. Dia pasti tahu kemana tujuan Yang Ke. Yang Zhou tidak bisa menahan pandangannya pada Qiu Yimeng, yang tersenyum tipis, menarik rambutnya ke belakang telinganya, dan berkata dengan lembut, jika saya mengatakan bahwa dia tidak ada di sini, apakah Tuan Muda kedua akan mempercayainya? Apa yang dikatakan sangat ambigu dan salah. Yang Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa sadar, dia merasa bahwa Yang Ke sedang memainkan konspirasi. Tapi segera ekspresi Yang Zhou menjadi tegas dan dia berkata dengan keras, saya tidak percaya. Jelas dia berpikir bagaimana mungkin Yang Ke tidak ada di rumah pada waktu yang sensitif malam ini. Jadi dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan takut menunjukkan wajahnya. Kalau begitu, Tuan Muda kedua, cari saja di tempat ini dan lihatlah apakah Anda dapat menemukannya. Qiu Yimeng tersenyum, tetapi hatinya penuh dengan kekutukan. Karena Yang Ke memang menyapanya sebelum pergi, tapi dia menghilang sebelum dia setuju. Adapun tujuannya dia pergi dan untuk apa dia pergi, Qiu Yimeng sendiri tidak tahu. Tidak dibutuhkan.
Ekspresi ketidaksabaran muncul di wajah Yang Zhou dan dia berteriak dengan keras. Saudara Ke, keluarlah sendiri. Kakak kedua, aku berjanji tidak akan mempermalukan Anda. Setelah berteriak 2 kali berturut-turut, Yang Ke tidak menjawab. Nanseng tidak bisa menahan cibiran. Tuan muda kedua, sepertinya saudara Anda tidak menghormati Anda sama sekali. Kalau begitu tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Serang saja secara langsung. Maaf, dia menang, tidak bisa menolak. Jelas Nanseng tampak sangat ingin mengalahkan Yang Ke agar bisa menyaksikan leluconnya dan meredakan trauma di tubuhnya dan pikirannya selama beberapa bulan terakhir. Tidak ada yang perlu membicarakan masalah di antara saudara-saudara saya. Yang Zhou berteriak pelan. Ekspresi Nanseng muram, dia mengatupkan giginya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Xiang Chu melihat Nanseng dikalahkan, daripada menahan diri, dia tersenyum dan berkata, Tuan muda kedua, saya pikir lebih baik menyerang secara langsung. Kekuatan pertahanan di sini tidak terlalu kuat. Jika Anda bergabung dengan Tuan muda ke-6, kenapa Anda takut? Tidak bisa menaklukkan tempat ini. Seperti kata pepatah, sopan dulu baru menyerang. Ini sopan santun, yang lain tidak menghargainya. Xiang Chu dapat melihat sekilas kemarahan Yang Zhou. Meskipun dia menegur Nanseng, dia jelas setuju dengan sudut pandang Nanseng. Jadi dia hanya mengatakan itu karena saudara. Jadi saat ini, seseorang harus menambahkan bahan bakar ke dalam apinya, agar orang luar terlihat seperti orang lain yang membuatnya mengambil keputusan. Jika membicarakannya di kemudian hari, orang lain tidak akan menilai dia, karena tidak peduli dengan persaudaraannya. Maka dari itu, Xiang Chu berani terus memberi semangat dan melamar. Dia adalah seorang master yang berbicara manis dan menyukai pedang. Xiang Chu sendiri adalah orang seperti itu, jadi dia secara alami dapat memahami pikiran Yang Zhou. Benar saja, Yang Zhou tampak malu dan berpikir sejenak. Kemudian dia perlahan mengangguk dan berkata, Baiklah, saudara Xiang benar. Saudara kedua dan saya sangat baik hati kepada Lao Jiu. Karena Lao Jiu tidak menjual wajah saudara kedua, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Memalingkan kepalanya dan menatap Yang Shen sambil tersenyum. Yang Zhou berkata sambil tersenyum. Karena saudara ke-9 tidak muncul, saudara ke-5 Anda bisa mengambil sendiri bendera komando Anda. Yang Shen sedang bersiap untuk menonton pertunjukan dengan senyuman di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Zhou, dia terkejut. Karena dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap saudara keduanya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan untuk sesaat dia sangat menyesal, hingga ususnya membiru. Baru saja Yang Zhou berdiskusi dengannya bahwa salah satu dari mereka menginginkan seseorang dan yang lainnya menginginkan bendera komando. Tapi sekarang Yang Ke tidak muncul, hanya bendera komando yang dapat diambil. Jadi tentu saja seseorang dari pihak Yang Shen harus datang untuk merebutnya. Menyadari niat Yang Zhou, senyuman di wajah Yang Shen perlahan memudar dan menjadi serius. Yang Zhou terus tersenyum dan berkata, Pergilah dan ambil sendiri, dan saya berjanji tidak akan tahu apa-apa tentang Anda. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak orang sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Yang Zhou. Tapi Yang Shen mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, Terima kasih saudara kedua atas izin Anda. Setelah dia selesai berbicara, Yang Shen melihat sekeliling kerumunan yang dia bawa, kemudian menunjuk ke seorang prajurit di dalam kenaikan abadi tingkat ke-4, dan berkata, Masuk ke aula tengah dan keluarkan bendera komando. Orang ini datang dari keluarga Ibu Yang Shen untuk membantunya. Dia juga berasal dari kekuatan kelas 1, dan kekuatannya tidak terlalu lemah. Meskipun dia tidak bisa dianggap terlalu tinggi, tapi melihat Yang Shen menunjuk ke arahnya, dia tidak bisa tidak melihat sedih dan melirik ke arah Goyi yang berdiri di depan aula tengah dengan sangat malu. Apa yang Anda takutkan? Yang Shen berteriak pelan.
Dua pelayan darah di samping saudara ke-9 terluka parah dan belum sembuh, dan fondasi mereka telah rusak. Mereka bahkan tidak dapat mengerahkan 30% dari kekuatan biasanya. Apalagi mereka masih dibatasi oleh aturan keluarga yang Anda tidak dapat mengambil inisiatif selama Anda tidak memprovokasi mereka. Mereka tentu tidak akan memukul Anda. Mereka tidak peduli jika saya mengambil bendera komando. Mata anggota batas kenaikan abadi tingkat ke-4 berbinar. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu khawatir. Ini tentu saja tidak mungkin. Yang Zhou menggelengkan kepalanya. Mereka bertanggung jawab atas serangan balik pasif. Jika Anda pergi untuk mengambil bendera komando, mereka secara alami akan melindungi bendera komando. Tapi menurut saya dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menghentikan Anda. Cepat pergi! Yang Shen berteriak tidak sabar. Mendengar itu, Master tingkat ke-4 alam kenaikan abadi memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dan dia berjalan keluar dari kerumunan dengan berani. Sambil memperhatikan Goyi dengan waspada, dia mendorong kesadarannya hingga batasnya, mencoba menemukan tempat persembunyian Yin Qiu. Namun tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sulit untuk mendeteksi di mana Yin Qiu bersembunyi. Seolah-olah prajurit darah ini sepertinya tidak ada di sini sama sekali. Wu Xingcheng masih melambaikan kipas lipatnya dengan tenang. Qiu Yimeng juga memiliki senyum damai di wajahnya yang cantik dan matanya yang indah tertuju pada pengunjung. Dengan rasa sombong yang jelas di matanya. Ditatap olehnya seperti ini, pengunjung itu menjadi lebih gugup. Dengan berjalan perlahan, pria itu mengumpulkan kekuatannya dan diam-diam berjaga. Melewati Wu Xingcheng dan Qiu Yimeng dan kemudian menatap Goyi yang berdiri di depan aula tengah dengan ekspresi gugup di wajahnya. Namun Goyi tiba-tiba mendengus, menakuti pria itu hingga dia hampir menggunakan gerakan tersembunyinya. Jika gerakan ini dilakukan, Goyi dapat melakukan serangan balik di tempat. Wu Xingcheng tidak bisa menahan senyum ke langit ketika dia melihat adegan ini. Qiu Yimeng juga mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan tawa. Dan itu membuat Yang Shen terlihat buruk ketika bawahannya sangat malu. Wajah pria itu berubah menjadi hijau dan merah dan dia tampak sedikit malu dalam kemarahan. Dia berjalan cepat ke aula tengah, ibarat memasuki tempat sepi tanpa menemui kendala sama sekali. Karena tidak banyak gerakan di dalam. Dan tak lama kemudian pria itu bergegas keluar dengan bendera komando di wajahnya. Penuh kegembiraan dan segera berteriak, "Tuan muda ke-6, saya!" Namun sebelum selesai berbicara, tiba-tiba sesosok tubuh tampak melintas di kegelapan. Dan segalanya dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini lelaki itu memegang bendera komando di tangannya. Dan dia berdiri di depan pintu bagian tengah. Bahkan separuh tubuhnya sudah keluar dari bagian tengah. Namun dia tidak pernah bisa mengambil langkah lagi. Ekspresi Yang Zhou dan Yang Shen tiba-tiba berubah. Begitu pula para pejuang di belakang mereka. Mati. Seorang pelayan dayar di samping Yang Zhou berkata dengan sungguh-sungguh. Matanya melayang di udara. Itu teknik pembunuh tarian bayangan Yin Qiu. Sangat cepat. Yang Zhou bertanya dengan sedikit nada ngeri di dalam suaranya. Apakah Anda melihat tempat persembunyian Yin Qiu? Saya tidak melihatnya dengan jelas. Prajurit darah itu perlahan menggelengkan kepalanya. Keterampilan membunuh dan bersembunyi Yin Qiu tidak ada duanya di aula istana darah. Bahkan tidak mudah bagi dua kepala istana dan wakil kepala aula untuk menemukannya. Jadi, saya tidak dapat menemukannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.